Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, selamat berapa saja untuk teman-teman pecinta YouTube, khususnya pecinta YouTube Ristan Semarang Channel. Sebelumnya diucapin thank you banget, terima kasih banyak, pakai banget pokoknya bagi teman-teman semuanya yang udah like dan subscribe channelku, yang like kontenku, yang subscribe channelku. Tak ucapkan terima kasih banyak. Yang belum tetap kutunggu karena ya subscribe-an kalian, like kalian itu sangat berarti untuk saya untuk meningkatkan atau apa ya namanya tuh menaikkan gitu semangat saya khususnya untuk mengupload konten-konten yang seputar pengetahuan sih sebenarnya seputar pengetahuan yang aku miliki gitu untuk kita bagikan bersama, untuk kita konsumsi bersama dan kalian amalkan kalau bersesuaian dengan keinginan dan kehendak kalian. Yang pasti yang aku share itu adalah yang harus aku alami sendiri. Jadi sesuatu yang aku share itu sudah pasti aku alami dan aku pernah melakukannya. Kalau aku nggak melakukan, insya Allah tidak akan saya share atau saya ceritakan karena saya tidak melakukannya. Jadi apa namanya? Kali ini seperti yang sudah saya janjikan di konten kemarin, sebenarnya bukan janjikan sih, cuman kan nantilah kapan-kapan saya bahaskan tentang ini gitu kan di konten sebelumnya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang deposito. Seperti kemarin ya, aku kan waktu kalian nyimak konten yang aplikasi peer to peer lending yang enak, mau berinvestasi di peer to peer lending, simak yang satu ini ya, gitu kan. Itu kan aku kemarin nyinggung-nyinggung tuh masalah deposito itu. Nah, sekarang kita bahas depositonya ya. Nah, deposito itu apa sih? Deposito adalah simpanan di bank yang kita itu nyimpan dalam waktu periode tertentu dan mendapatkan bunga dengan jumlah tertentu pula, gitu ya. Biasanya deposito itu mulainya dari 1 jutaan. 1 juta, terus pokoknya kelipatan 1 juta. Tapi ada juga minimal 1 juta. Terus kelipatannya terserah. Misalnya mau 1.100.000, mau 1.200.000 gitu boleh. Yang penting minimal 1 juta gitu. Tapi ada juga yang minimal 10 juta gitu. Kayak misalnya Bank BRI. Nah, Bank BRI ini menetapkan depositonya itu minimal 10 juta. Terus juga kalau nggak salah, nanti kalau salah tolong dikoreksi, itu juga ada Bank BNI, itu juga kayaknya 1 jutaan. Nah, kebetulan aku itu karena 10 juta itu terlalu gede ya, aku tuh nggak kuat gitu ya kalau menempatkan danaku 10 juta di sana. Lagi pula danaku juga nggak ada 10 juta. Kebetulan aku waktu itu menempatkan deposito itu di Bank BTN ya, Bank Tabungan Negara. Alah yang terkenal kredit perumahan itu loh, yang apa namanya, bank yang terkenal slogannya mewujudkan apa namanya milenial yang punya rumah gitu ya. Kalau kamu milenial yang belum punya rumah bisa tuh ikut programnya BTN. Syarat dan ketentuannya tanya aja sama BTN karena saya bukan marketingnya. Dan perlu diketahui juga, aku ini mengiklankan ini atau berbagi pengalaman ini, aku tidak dibayar sama BTN, aku tidak apa-apa sama BTN, tidak berafiliasi, aku cuma membagikan tips dan pengalaman aku. Barangkali kalau kalian mau atau ingin mencontohnya, walaupun bukan di bank yang lain, bukan di bank BTN juga, misalnya, wah kamu punya 20 juta nih, pengen di bank BRI, sok silahkan. Tapi paling tidak ini bisa untuk referensi kamu. Jadi kalau kamu mau deposito, saranku dengerin dulu pengalamanku ini. Iya teman-teman semuanya, kurang lebih 2018 ya waktu itu kalau nggak salah, tapi bulannya saya lupa, tapi yang jelas tahunnya saya ingat 2018 kalau nggak salah itu sekitar eh kayaknya bulan-bulan ini kan Maret nih, Maret, April, nah sekitar sekitar segitu. Maret itu antara Februari Maret itu aku itu memikir-pikir dan menimbang-nimbang gitu kan. Enaknya aku deposito atau enggak gitu. Waktu itu aku cari apa namanya artikel kayak
buku atau channel-channel YouTube yang lain waktu itu yang menjelaskan apa sih itu deposito, apa sih itu resikonya, apa sih kekurangan dan kelebihannya, nah, kayak gitu. Kurang lebih aku belajar seperti itu sekitar 1 sampai 2 bulan sebelum deposito itu aku lakukan. Nah, jadi ya itu tadi syarat untuk aku juga bagikan di sini itu sesuatu yang sudah aku alami dan paling tidak rendah risiko karena kita itu nggak mau ya yang tinggi risiko apalagi risiko cut loss atau modal kita hilang. Aduh kayak bahasa-bahasa saham nih ada cut loss, ada ROE, return on equity ya, ya. Nah, itu pokoknya seperti itu ceritanya dan akhirnya aku memutuskan untuk deposito. Kayaknya kalau nggak salah itu nah di bulan Aprilnya. Tapi BTW aku udah mulai nimbang-nimbang tuh dari sekarang, dari bulan-bulan ini waktu itu 2018. Waktu itu kenapa sih kok aku milihnya depositonya di Bank BTN atau Bank Tabungan Negara atau Bank Tabungan Nasional atau Bank Perumahan? Ya karena aku itu tahunya ya di situ gitu. Aku setelah belajar dari channel-channel dan dari blog-blog dari artikel itu, aku kemudian memusatkan salah satu bank gitu kan. Wah ini kayaknya apa namanya depositonya kecil gitu kan. Depositonya kecil dan bunganya waktu itu cukup menjanjikan menurut aku sih walaupun kalau aku nilai sekarang kecil apalagi dengan penurunan ya penurunan sekali lagi minta tolong koreksinya nanti kalau misalnya aku ada kesalahan kata-kata. Yang penurunan suku bunga kalau nggak salah ya atau pandemi krisis saat ini yang menyebabkan return atau bunga ya dari deposito itu semakin kecil. Waktu itu kalau nggak salah aku itu bunganya 5,25%. Tapi sekarang sudah turun jadi 4,75%. Ya sebenarnya nggak jauh beda sih, nggak jauh beda. Cuma kalau sekarang memang ya aku kira turunnya cukup terasa ya. Terakhir ini aku tengok dari website, sekarang aku udah nggak deposito lagi karena dananya nggak ada. Oke oke. Sekarang kita bahas dari segi apanya dulu ya? Oh, dari segi enaknya deposito lah. Enaknya deposito adalah kita itu mendapatkan return yang terjamin dan sifatnya tetap. Ya, jadi sebelum kita itu deposito itu bank akan menjelaskan terkait SKB, syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan juga nanti kita dapat persentasenya berapa, terus potongan dari pajak untuk negara itu berapa, itu dijelasin semua sama sama customer service-nya. Nah, waktu itu aku itu dapat bunga 4.200 kalau nggak salah per 1 jutanya. Ya, atau hampir 4.500 kayaknya per 1 juta. Tapi ini kotor, ya, ini kotor. Nah, kemudian setelah bersih, maksudnya setelah dikurangi pajak dan lain-lain, termasuk nantinya ada biaya materai 3.000 yang sekarang katanya jadi 10.000 atau gimana aku nggak tahu, aku nggak bahas masalah materai. Nah, ini nanti kita nerimanya sekitar 3.500 seperti itu. 3.500 atau 3.600 gitu. Dan ini sifatnya tetap. Nah, minimal deposito adalah 1 bulan. Ya, benar ya 1 bulan. Karena kalau kita kurang dari 1 bulan nggak bisa. Dan kita ada waktu dari 1 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Tergantung kita maunya milih yang mana. Skema atau model dari deposito ini bisa kita buat sendiri. Maksudnya gini, tadi 1 juta itu kan ya 3.000 kita hitung bersih aja ya 3.667 sih sebenarnya 3.667 gitu ya. Kalau kita waktu itu sih aku depositonya sekitar 3 juta waktu itu ya kebetulan lagi jadi sultan waktu itu. Sekarang sultan yang sudah turun tahta ya. Oke oke. Nah itu 3.667 itu waktu itu aku apa namanya 3 juta kan berarti sekitar 12 ribuan waktu itu. Bener nggak sih? Coba dihitungkan ya. Itu per bulannya. Nah waktu itu kebetulan aku itu bisa
mengalokasikan mengalokasikan dana itu sekitar 3 bulan. Karena setelah aku pikir-pikir, kalau kita ngambil depositonya cuma 1 bulan itu nggak cocok gitu. Nggak cocok tuh bahasa Indonesianya apa ya? Nggak nggak apa ya, nggak imbang lah sama biaya yang harus kita keluarkan gitu. Contohnya apa? Biaya yang harus kita keluarkan. Biaya yang harus kita keluarkan itu transportasi dari tempat tinggal ke bank ya. Ini naik naik online atau bayar ojek di dekat situ atau tidak ada yang mengantarkan kita untuk kita khususnya kita yang tunanetra. Nah, ini katakanlah PP 15.000. Ini harus kita hitung teman-teman. Karena waktu aku melakukan deposito itu aku hitung teman-teman. Jadi PP 15.000. Lalu biaya materai 3.000. Ya, 3.000. Berarti paling tidak kita harus keluar 20.000 dulu ya untuk deposito. Termasuk nanti kalau ada biaya insidental waktu itu. Pokoknya aku anggarkan itu 20.000 udah buat bisa untuk ke bank dan biaya-biaya yang lain waktu itu. Alhamdulillahnya waktu itu sih cukup gitu ya. Dan akhirnya kalau kita cuman 20.000 dan kita cuman ngambil depositonya 1 bulan, ya udah kita rugi di situ nanti. Kita kehilangan sekitar 8.000. Oke, dan selama per 1 bulannya itu aku menerima sekitar segitu, hampir 13.000 kurang sedikit lah gitu. Enaknya ya resikonya sangat rendah karena uang kita itu dijamin sama LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Selama kita itu depositonya atau menyimpan dana kita kurang dari atau pas 2 miliar, itu kita akan dilindungi oleh LPS. Jadi maupun banknya itu pailit atau bangkrut atau risiko yang paling buruk adalah tutup, ya kita bisa meminta uang kita melalui LPS itu yang sudah dilindungi juga sama negara. Ya, resikonya itu enaknya itu returnnya tetap dijamin LPS, terus bunganya selalu dibayar di tanggal yang tetap dan jumlahnya juga tetap seperti itu tadi. Terus untuk resikonya atau nggak enaknya ya, kalau aku lebih tepat bilang sih nggak enaknya deposito adalah uang kita ini ngendap di bank ya, ngendap di bank bukan di ATM kita lagi, di banknya malahan. Kan deposito itu kan kita minjamin ke bank dan bank nanti muterin dengan perhitungan yang sedemikian kompleks sehingga kalau bank itu misalnya ada nasabahnya yang misalnya nih minjam di bank dalam tanda kutip gagal bayar dan nanti menjaminkan asetnya kurang liquid atau nggak bisa laku dalam waktu cepat, ya kita nggak ada urusan di situ gitu loh. Enaknya lagi kan di situ, jadi kita tetap nggak cawe-cawe sama nggak ikut-ikutan sama kerugian bank gitu. Tadi aku bahas apa sih? Oh ya, uang kita ngendap di bank ya selama waktu yang pokoknya yang kita tentukan itu. Waktu itu kan aku ngambilnya 3 bulan ya. Berarti selama 3 bulan itu uangku nggak bisa tak apa-apain itu. Kalaupun misalnya aku mau ngambil uang itu, kalau aku mau ngambil uang itu berarti aku harus bayar denda. Karena apa? Kalau deposito itu diambil di waktunya yang tidak sesuai, misalnya nih aku tadi kan ngambil akadnya 3 bulan, ternyata 2 bulan berjalan aku mau mencairkan, nah kena denda namanya penalti. Nah ini berarti kita akan terkena denda waktu itu aturannya 2%, 2% kalau nggak salah, 2% dari nominal saldo kita gitu kan. Nanti kalau misalnya salah bisa dikoreksi ya untuk teman-teman yang mungkin sudah lebih pengalaman dari saya yang kebetulan menyimak channelku dan mendengarkan kontenku ini. 2% dari saldo kita. Ya, berarti kalau misalnya 3 juta hitung sendiri berapa itu. Oke. Terus jadi kita harus benar-benar punya dana yang sangat nganggur ya. Seperti aku bilang tadi, aku lagi jadi sultan ya waktu itu ya. Sekarang sudah turun tahta sultannya. Nah itu berarti ya nggak enaknya seperti itu teman-teman. Dan ketika sudah akadnya berakhir, kita bisa ke bank untuk mencairkan deposito itu. Ya, mekanismenya sih kurang lebih kayak gini. Waktu itu aku udah mau menjelang 3 bulan,
kurang lebih misalnya nih, besok itu hari pencairanku, maksudnya hari jatuh tempo aku deposito. Nah, kemudian 3 hari sebelumnya, misalnya besok kan hari Selasa, itu depositoku jatuh tempo, berarti paling tidak hari Kamis kemarin atau Jumat kemarin itu aku sudah ke banknya, ke bank BTN-nya itu untuk mendiskusikan mau diperpanjang atau tidak. Tapi ini bisa kita buat juga akad sewaktu di awal. Bilang sama CS-nya misalnya mau dibuat automatic rollover atau perpanjangan otomatis. Tapi waktu itu aku nggak buat sih. Aku bilangnya, nanti saja Mbak, biar saya nanti kalau misalnya mau perpanjangan atau mau pemutusan atau mau pengakhiran, saya laporkan lagi. Saya bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya waktu itu aku cairin tuh. Maksudnya besoknya aku memutuskan untuk tidak diperpanjang lagi karena dananya mau dipakai. Ya iya ya, masa nganggur terus. Uang itu kan dicarinya susah, keluarnya mudah kan seperti itu. Itulah sifat uang. Nah, kalau kita itu deposito ya, kita itu akan dipegangi kayak sertifikat. Wah, sertifikat. Ini namanya biliat deposito. Bentuknya kecil sih, kecil. Kayak persegi panjang gitu. Nah, di situ nanti memuat total deposito kita gitu kan, di bank apa, terus pengakhirannya kapan gitu kan. Nah, ketika selama kita deposito itu, biliat ini nggak boleh hilang ya, nggak boleh hilang, nggak boleh berpindah tangan, karena juga berpindah tangan nggak bisa karena ini atas nama kita gitu. Tapi yang jelas nggak boleh hilang karena kalau ini hilang kita ngurusnya susah gitu waktu itu. Bahkan bisa saja kita resiko yang paling buruk adalah tidak bisa dicairkan gitu. Dan mungkin kita juga terkena denda lagi karena biliat itu hilang gitu kan. Nah, ketika kita ada yang mau mengurusi kita, maksudnya kita mau berurusan dengan deposito ini, kita harus bawa biliat ini untuk menunjukkan bahwa kita deposito di sini gitu kan. Nah, dana yang kita depositokan itu sebenarnya untuk apa sih? Ya untuk banknya itu meminjamkan ke masyarakat dan nanti masyarakat bayar bunganya ke bank atau pinjamannya juga ke bank dan nanti sebagian kecil dari bunga itu dibagikan ke nasabah yang melakukan deposito itu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Eh, Enak dan nggak enaknya deposito. Yang jelas kalau kamu mau deposito itu pastikan danamu itu bener-bener nganggur ya. Jangan sampai kamu nanti karena keuangan yang aku nggak ngatain buruk ya, tapi kurang baik gitu kan, kurang baik. Itu menyebabkan kamu salah langkah gitu kan. Salah langkah susah nanti karena ternyata kita nih perasaan kita itu kita udah nggak butuh dana itu atau nggak perlu. Ternyata 5 hari kemudian setelah kita masukin ke deposito, kita itu perlu banget dan sangat mendesak gitu, pinjam ke kanan kiri kita nggak bisa. Nah, ini yang harus diperhitungkan betul-betul. Karena waktu itu aku benar-benar mengkaji ya teman-teman semua. Benar-benar mengkaji ini aku nanti kira-kira butuh apa enggak gitu kan. Kira-kira hasilnya gimana. Aku waktu itu benar-benar tak kaji secara sangat-sangat mendalam. Makanya aku bisa berbagi di channel ini karena aku benar-benar sudah menelaah betul-betul waktu itu. Dan kayaknya baru itu ya yang menurutku tuh aku benar-benar melangkah yang benar tuh baru itu. Sekarang atau sebelum dan sesudah peristiwa itu rasanya langkahku selalu bimbang. Oke, kalau waktu itu kan aku pernah tuh simulasi. Kira-kira kalau aku deposito itu 3 juta dapatnya berapa ya? Waktu itu kan gitu aku. Di salah satu web yang di situ menyediakan kalkulator deposito dari berbagai bank sih, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI dan juga ada BTN. Nah, untuk teman-teman nih yang barangkali, Mas, kok dari tadi ngoceh terus nggak ada simulasinya ya? Maksudnya gini, barangkali aku nanti mau deposito 20 juta itu bunganya berapa? Oke, tak kasih gitu kan. Karena waktu itu aku juga eh menyelidiki dulu kira-kira aku dapat bunganya berapa ya gitu. Salah satu dari web ini juga sama dan ini sudah diperbarui karena kan memang mengikuti ketentuan Bank Indonesia ya. Dan ini juga diperbarui bunganya dan hasilnya. Kita lihat bersama-sama ya. Kualitas tinggi. Kontrol volume aksesibilitas ditampilkan. Gesek ke atas untuk
0 jam 19 menit. Oh, panjang juga ya durasinya udah. Peluncur sistem. Waktu sekarang. Oke, Come, kunci terbuka. kita sini dulu. Come, tutup tab. Sambungan aman. Bunga cermati.com. Tambahkan ke. Nah, Bagikan ini link. di Tombol. cermati.com Opsi lainnya. ya. Bunga deposito BTN cermati.com. Tampilan kartu kredit. Pinjaman. Asuransi. Top up. Simpanan. E-money. Artikel. Lainnya. Promo. Masuk. Bila vertikal. Daftar. Nggak usah. Cermati. Kita nggak usah di sini, nggak usah. Kotak edit. Tombol. Deposit. 4.25. Ya, sekarang 4,25 malahan ya. Tanda garis miring. 5. Deposit. Suku bunga. 4,75%. Oh, maaf. 4,75 tetap. Karena sebelum aku membagikan ini di sini, aku tuh udah mempelajari konten yang aku bagikan ini nantinya sebelumnya. Jadi biar nggak ada kesalahan gitu. Ternyata masih tetap 4,75. Tadi kalau 4,25 itu aku kurang paham itu apa maksudnya. Saldo akhir. Rp 1.3.958. Ya, ini kotor ya. Ini kotor. Ini hanya sebuah ilustrasi umum. Maksudnya kalau kalian deposito 1 juta, ya hasilnya seperti ini dalam waktu 1 bulan. Jadi per 1 bulan ini bunga kotornya sekarang segini. Kalau kemarin kan aku masih sekitar 4.500 ya di 2018. Sekarang turun gitu. Jadi segini. Berarti estimasiku kalau sekarang itu sekitar 3.200 gitu kalau menurut aku sih, cuman aku nggak ngerti karena aku juga nggak nanya ke BTN-nya langsung gitu. Ajukan sekarang. Tunggu sebentar ya. Fitur utama. Setoran pertama Rp 1 juta. Nah ini kan setorannya S1 juta. Suku bunga kompetitif. Suku bunga kompetitif bener. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit swadana. Ini bunga deposit. Simulasi suku bunga 4,75. Jumlah deposit Rp 1 juta. Kita masukin ya, masukin 3 juta ya, karena waktu itu kan aku 3 juta ya. Pilihan dihapus. Aku pengen loh jadi kayak sultan yang dulu, tapi kok belum bisa ya jadi sultan ya. Hapus. Susah ya. Hapus. Titik nol hapus. Nol hapus. Nol hapus. Kita masukkan 3, 4. 3 juta. 3 menggantikan 0. Kontrol. Diciumkan. Karakter. Link. Judul. Default. Tenor. Jumlah deposit. Kita 3 juta. Kotak edit. Jumlah deposito udah bener. Jumlah deposito minimal Rp 1 juta. Bener. Tenor. Kita tenor itu jangka waktu teman-teman. Nah ini. Diciumkan. 1 bulan. Kita pilih 3 bulan ya, karena waktu itu aku kan 3 bulan. 2 dari 3 bulan, 3 dari 6. Nah ini. Comi, diciumkan. 3 bulan. Saldo akhir. Rp 3.035.655. Selama 3 bulan kurang lebih kita nerimanya ini. Saldo Rp 3.035.655. 35.625. Sekali lagi aku bilang ini kotor loh ya. Ini kotor, jadi nanti dikurangi biaya kayak pajak dan materai. Kalau waktu itu materainya sekali lagi aku bilang itu 3.000, tapi kalau sekarang jujur aku nggak tahu gitu. Aku cuma share pengalaman. Nah, kurang lebih teman-teman berarti kalau sekitar segini berarti kita akan menerimanya tadi kan sekitar 3.200 ya. Berarti 3.200 kali 3. Nah, sekitar segitu. Berarti berapa? 9.600 ya. 9.600. Dan ini berarti kali 3 bulan. Nah, itu. Kali 3 bulan. Duh, piro sih? Itulah pokoknya ya. Nah, itu silakan dihitung sendiri. 9.600 kali 3 berarti 27.000, terus 600 kali 3, 6 kali 3 18.800, berarti 28.800. Kayaknya sekitar segitu deh. Atau kita bulatkan. Nggak bisa deh, nggak bisa dibulatkan deh. Sekitar segitu atau 29.000 lah kita nanti menerimanya. Itu karena kan itu tadi kita terbentur sama pajak dan materai, dan belum lagi untuk kalian misalnya yang banknya jauh seperti ini, bank BTN ini jauh dari tempat kalian harus
ngojek. Nah, ini juga dipertimbangkan gitu. Karena kalau kita melangkah tanpa pertimbangan itu kayak melangkah tanpa dituntun. Kalau kita resikonya ya kita nanti terperosok ke dalam lubang gitu kan. Kalau resikonya orang yang nggak tahu jalan ya mungkin salah jalan gitu. Bisa sih kalau masih bisa kembali bisa, tapi mungkin jangkanya lama kayak gitu kan. Nah, itu apa namanya deposito yang bisa aku bagikan. Nanti kapan-kapan aku akan bagikan lagi yang aku pernah alami, yang aku sedang alami, tapi dengan catatan yaitu aku bagikan yang benar-benar rendah resiko gitu kan. Karena untuk teman-teman semua apa kalian pasti pengennya nyarinya yang low risk atau risiko rendah gitu kan. Tapi ya itu sesuatu atau investasi atau apapun itu namanya yang rendah risiko pasti hasilnya rendah. Karena kalau kita mau penghasilan kita besar, ya pekerjaan kita harus yang besar. Kalau pekerjaan kita ringan, ya hasilnya pasti juga ringan. Sesuatu yang kita dapatkan dengan ringan, maka ringan pula untuk ya hilang atau ringan juga hasilnya gitu. Kecil, tapi kalau kita bersusah payah atau bekerja keras untuk meraih sesuatu ya yang mana itu nggak kecil pengorbanannya, ya pasti kita juga dapatnya juga kecil, dapatnya juga besar gitu aja. Kurang lebihnya minta maaf, mohon maaf sekali kalau kepanjangan. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan. Google Asisten Google. Total RAM 2 GB. Buka info aplik. Rekam kunci. Iya, 0 jam 26 menit. saya Kualitas akhiri. Tandai tombol. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi Jeda. wabarakatuh. Hentikan tombol.